cowok-cowok Muslim tuh ganteng-ganteng loh Kak. Sumpah gue gak bohong, gue kayak udah kayak, ih cakep banget nih orang, cakep banget. Tapi ternyata kayak, karena kan aku pengen nikah ya gitu. Iya, amin, pengen Amin, nikah. ya Allah. Tapi aku kayaknya tim yang Tim laki-laki harus cinta lebih. Kenapa Kak, kenapa? Karena udah kodratnya gak sih, kan kita dicintai ya. Iya, tapi bener ya. Sitting pretty aja. Betul. Iya, masih sayang tapi udah nggak bisa. Ya, capek kan tuh untuk nanya kenapanya. Jadi aku udah kayak ya udahlah. Ya udahlah ya. Iya, udah. Baik yang lain. Hai Sobat Grit, kembali lagi di program Selebritis Punya Cerita bersama aku Dian. Dan saat ini aku sudah bersama dengan seorang penyanyi musisi yang lagi viral nih Sobat Grit. Karena apa ya? Ada Kak Siska Sarah. Hai Sobat Grit, hai Kak. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan baik, luar biasa. Baik, luar biasa ya. Wah kebetulan banget nih Kak mampir di Grit ya Kak ya. Wow, yeay. Baru pertama kali ya Kak ya. Pertama kali aku di Grit. Kita akan mengulik-ngulik dan mencoba untuk lebih dekat dengan Kak Siska ya. Boleh. Karena ini lagi jadi perbincangan di sosial media ya Kak ya. Takut deh. Mungkin kita bisa minta klarifikasinya Sobat Grit. Wow. Tapi ya? iya enggak. Kita tahan dulu Sobat Grit karena ada yang baru nih dari Kak Siska, yaitu baru rilis single ya. Betul. Selamat Kak. Thank you. Yeay. Karena yang ku tahu sebelumnya kan lagu-lagu Kak Siska nih upbeat gitu ya. Dan sekarang ballad song ya. Ballad, judulnya Tak Berakhir Sama. Tak Berakhir Sama. Mungkin Sobat Grit udah yang apa nih? Kayak relate ya. Apakah relate Kak? Oh nanti ya. Nanti ya. Oke. Judulnya Tak Berakhir Sama. Lagu ballad tadi udah dikasih juga ya. Ini ciptaan siapa Kak kalau boleh tahu? Jadi aku nulis lagu ini, aku dan Kak Clara Rifa. Jadi kita nulis berdua untuk lagu ini. Oke, inspirasinya tadi mungkin dari kisah pribadi atau ada? Kisah pribadi ada, sepercik kita masukkan lah emosinya dalam situ. Oke. Tapi itu juga tercipta karena emang aku lihat sekitarku tuh orang-orang pada relate ya, putusnya baik-baik, gak ada masalah tapi harus putus karena bukannya gak mau tapi gak bisa gitu kan, kayak nggak mau gitu. Aku ngeliat musik videonya. Udah nonton? Udah. Aku kaget Kak. Kaget ya, plot twist ya. Mungkin kan Kakak ada yang di bagian pemakaman gitu. Oh meninggal kali ya baju putih-putih gitu. Iya. Ternyata terus aku kan kayak kurang ngerti gitu. Jadi aku baca komen, oh ternyata. Iya betul sekali. Nah penasaran Sobat Grit, emang apa sih lawannya? Aku kasih spoiler, lawannya itu adalah semesta ya. Iya. Jadi kan lirik lagunya tuh apa sih lirik lagunya? Pokoknya kayak tak sanggup ku melawan, ya terhalang oleh semesta, hancur bila bertahan, tak sanggup ku melawan. Jadi semestanya bukan orang tua. Ternyata bukan orang tua. Nah kayak yang kepo, lihat MV-nya di YouTube channel aku Siska Saras. Langsung Sobat Grit plot twist deh pokoknya ya. Oke. Nah Kak tadi udah bercerita soal, mungkin dikasih bocoran dikit buat Sobat Grit ya. Tadi ceritanya mungkin sedikit relate atau gimana. Tapi keseluruhannya ini tadi mungkin. Keseluruhan dari lagunya. Sebenarnya itu kan tentang kisah asmara yang udah terjalin lama tapi harus putus, harus berpisah karena udah nggak bisa lagi, udah nggak bisa dilanjutkan. Jadi mungkin lebih detailnya lagi, satu orang di hubungan ini masih pengen memperjuangkan, masih kayak nanya closure-nya apa, kenapa harus kayak gini, bisa nggak kita gini-gini, tapi satunya lagi udah ngeblok kayak, bukannya aku nggak mau tapi aku nggak bisa, aku masih sayang tapi aku nggak bisa, aku masih mau sama kamu tapi nggak bisa gitu. Itu kan agak nyebelin banget ya, lebih kayak keputus asa jadinya. Iya benar, sedih tapi gimana ya udah keputusan ya. Tapi beneran ada yang kayak gitu ya Kak? Beneran ada yang kayak gitu kok. Sedih banget. Yang relate sama MV-nya seperti kisahnya juga banyak ternyata. Ya gimana ya? Makanya gimana ya Sobat Grit, bingung ya. Sedih banget. Dan aku juga baca komennya, katanya baru fresh banget nih, ada yang mengangkat soal Katolik itu kan kayak lagunya. Keren Kak Siska. Ya, aku masukkan lah. Oke, nah tapi ada perubahan nggak sih Kak dari lagu sebelumnya upbeat dan ini juga ballad song atau tantangan? Tantangannya mungkin aku tuh kalau nyanyi kan sukanya kan jempalitan ya. Maksudnya aku suka banget nyanyi sambil gerak-gerak, sambil joget-joget gitu. Nah di ballad ini tuh aku harus bisa lebih nge-hold kali ya. Dan aku ngerasa di lagu ballad itu kita harus lebih bisa mengeluarkan emosi. Karena pertama lagunya slow. Kalau misalkan kita nggak ada rasa, penonton pasti kayak rasanya garing.
Jadi emang storytellingnya aku ngerasa kalau lagu galau dibandingkan lagu upbeat dia harus kayak 2 kali lipat effortnya untuk membawakannya. Kalau lagu upbeat misalnya ritmenya enak, beatnya enak, orang pasti udah kayak ikut joget-joget tanpa harus tahu lirik lagunya apa gitu. Tapi kan lagu galau atau lagu ballad kita harus kayak bikin orang tuh tahu ini tuh tentang ini, jadi orang bisa masuk pelan-pelan ke lagunya itu sih. Dan aku juga udah lihat ada cuplikan liriknya kayak itu sepanjang itu kakak nangis ya. Itu gimana Kak? Ya guys, jadi kebetulan video lirik dari lagu aku Tak Berakhir Sama tuh memang aku nangis aja isinya. Itu emang awalnya itu tuh cuma mau untuk scene MV doang. Jadi harusnya itu supposed to be kayak paling shootnya untuk dipakai 20 detik atau 3 detik, 4 detik gitu kan. Tapi ternyata pas pada saat syuting kayak kakak-kakak staff dan orang yang direkturnya juga sayup-sayup bilang udah ini di roll aja sampai saya bilang cut gitu. Ini di roll lagi aja, jadi ulang lagi lagunya. Ternyata untuk video lirik. Itu kan aku gak bisa, udah belum sih Kak? Gitu kan, karena kan belum cut ya. Jadi ya udah nangis. Aku pikir cuma cuplikan doang kali ya kayak loh kok full sampai habis malah ya. Oh, jadi kayak bener-bener kayak lagi berdoa tuh kan kok bisa sih? Kita kan lama kan doa kan gak mungkin cuma 10 detik kita. Bener-bener. Tapi apa sih Kak yang dirasakan saat itu ketika pembuatan film dan pembuatan lagu ini juga tadi untuk masuk ke lagunya? Oh, buat MV-nya ya. Pembuatannya sebenarnya aku nggak berusaha untuk orang tuh bisa tahu pada saat pertama kali lihat sih atau pertama kali denger sih, karena kan aku tuh sukanya kalau orang tuh bisa interpretasi dari lagu aku nih kira-kira POV-nya dari mana sih. Misalkan kalau misalkan di MV misalkan diceritanya tentang orang yang nggak direstuin sama orang tuanya, tapi siapa tahu orang bisa lihat dari orang tua yang anaknya pergi, atau misalkan kayak orang bisa karena cowoknya jadi Romo, bisa juga itu diambil dari cerita Romo yang keluar dari panggilannya dia untuk sama cewek lain gitu, sama perempuan gitu. Jadi kayak aku tuh suka tuh yang kayak opini-opini liar seperti itu. Jadi dalam pembuatannya sendiri aku nggak kayak menekankan untuk menonjolkan satu poin tertentu sih memang. Jadi memang open lah, terserah netizen aja ya yang melihat dan mendengar ya Kak ya. Oke, berarti dari Kasiska sendiri emang memasukkan ide-ide dalam konsep video klip itu ya? Sebenarnya ide itu aku, jadi emang aku waktu itu bilang Kak kayaknya musik videonya tentang ini aja deh, tentang kayak kita bawa aja, maksudnya jadinya nggak terlalu mainstream nih, orang kan kadang putus karena orang selingkuh, karena nggak direstuin orang tua. Nah ini lawannya bukan orang, tapi yang menciptakan orang. Iya bener. Iya kan, kita mau doa sampai jungkir balik juga yang di atas bilang nggak bisa, ini punya gue. Udah harus sama gue gitu. Jadi kayak aku pengennya bikinnya tuh sakitnya tuh pedih banget itu loh. Iya, aku maksudnya yang bukan seagama itu pedih juga kayak. Iya kan Kak? Kayak, ya gimana ya? Iya kayak ya ini udah nggak bisa lagi. Kalau kita mau ngadu Tuhan tolong dong mau, nggak bisa. Jadi kayak iya, dan endingnya kenapa harus Romonya yang harus dia yang memberkati ya? Gimana kenapa Kak? Karena sebenarnya kalau udah jadi pastor atau imam itu kan panggilan dan pelayanan ya, apapun tugasnya dia nggak bisa menolak. Jadi kalau sebagai aku sedikit info dikit nggak apa-apa. Jadi seorang pastor atau imam itu dia mau dipindah tugaskan ke pelosok manapun, pelosok dunia itu dia harus terima, nggak boleh nolak. Jadi aku mikir kenapa ini tuh bukan sesimpel kayak ini gara-gara dia mantan pacar aku terus aku minta dia, enggak. Tapi karena emang kayak ya emang itu tugas dia, siapapun yang dia berkati, siapapun yang dia temui, karena dia udah jadi Romo dia harus menerima dan memberkati. Dan aku nggak pengen di MV itu tuh kalau misalkan mau drama kan bisa ada lihat-lihatan, terus ada sedih apa, nggak mau. Aku maunya kayak pisahnya sama-sama bahagia, panggilannya lain. Aku panggilannya ketemu sama cowok lain, dia panggilannya mengabdi ke Tuhan. Ya, makanya kayak ya dihadapin gimana nih, apa gimana gitu kan. Keren sih Kak, idenya keren banget Sobat Grit. Nah tadi nih yang mau diklarifikasi kan, awalnya boom gitu kan ngeluarin sebuah foto memakai baju pengantin gitu kan ya. Sampai kayak aku baca komen, congrats itu pada tahu gak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya nggak pada tahu. Wow. Jadi abis aku mengupload, jadi guys Sobat Grit aku tuh upload foto pernikahan di sosmed aku tiba-tiba, sebenarnya itu adalah bagian dari music video ya guys. Aku klarifikasi sekarang. Cuma aku nggak expect kalau itu tuh rame banget, tapi 7.000 komen ya. Terus yang komen
komen tuh juga kebetulan kan selain teman-teman aku ada public figure lain yang kayak ketemunya per project gitu ya. Jadi mau jelasin juga bingung gimana kan gitu. Jadi kalau misalkan sama teman-teman aku sih aku udah diklarifikasi karena mereka bisa langsung telepon, langsung apa. Langsung pada nelpon Kak? Iya bener, aku kayak waktu itu tidurnya jam 2 pagi karena aku bilang, "Ntar ya guys, gue baru bisa buka HP jam 10 malam. Jangan ada yang telepon gue," gitu. Tapi ya udah ditanyain habis itu ada juga teman aku nih, dia komennya kayak emot nangis, emot kayak ketawa nangis gitu tau gak sih Kak? Jadi kan orang kan yang di komen ini bohongan ya, aku langsung telepon dia kayak, "Ganti gak komen lo, ucapin gue congrats sekarang," gitu. Jadi iya, dan orang tuh ada yang tahu gitu kan. Ih tadi ini tuh komennya nggak ini tahu. Ada yang ngeh ya? Ada yang ngeh padahal itu cuma beberapa detik doang. Astaga. Ya gitu deh, pokoknya ya, aku sih nggak berniat untuk menciptakan gimmick saya boy itu. Cuma kalau misalkan itu ya udah gitu. Siapa tahu kan jadi doa ya Kak ya. Amin, kita aminkan ya. Amin. Tapi dari Kasiska sendiri tim yang dar-der-dor nggak sih misalkan nanti nih? Mau kayak gitu aja langsung tanpa harus memperlihatkan hubungan gitu tiba-tiba nikah. Aku tergantung lagi, tergantung situasi dan kondisi gak sih. Kalau misalkan emang lagi pengen oversharing aku. Kalau misalkan dar-der, tapi kayak aku tipe yang gak bisa dar-der doang. Oh gak bisa ya? Kan kelihatan gitu dari gesturnya tuh pasti kelihatan aku. Makanya itu bikin kaget ya kayak. Kayak tiba-tiba kan, apalagi kan mereka tuh taunya aku tuh si paling hopeless romantik soalnya kita kan. Jadi tiba-tiba kenapa lo nikah? Orang sampai detik ini masih ada yang ngucapin happy wedding sih. Jadi ya udahlah. Walaupun di stories IG kakak udah dikasih linknya ya untuk MV-nya ya Sobat Grit. Jadi ya gak apa-apa. Gak apa-apa ya, tapi keren banget sih tadi idenya ya. Thank you loh. Gebrakan apa lagi yang akan dibuat nanti ya. Tunggu ya Sobat Grit. Oke Kak, tapi ada fun fact juga gak sih selama proses pembuatan musik videonya atau proses lagunya Kak? Apa ya, karena aku ngerasa kalau proses pembuatan musik video tuh aku kayak ngerasa itu rumah aja ya, karena kan mungkin emang dekat sekali lingkungannya dengan aku. Jadi kalau misalkan kesulitan mungkin lebih ke hati-hati dalam kayak itu kan kayak ada janji pernikahan disebutin lah apa-apa berkat apa-apaan itu emang agak sulitnya dan agak lamanya di scene pernikahan itu karena kan harus make sure dulu di tempat juga ada perubahan. Terus sempet juga aku kayak nanya ke pastor yang aku kenal, ini gimana ya Romo pakai bajunya bener apa enggak ya gini-gini. Jadi mungkin kesulitannya kalau bisa sih seminimalisir mungkin adanya kesalahan karena kan aku juga agak ragu kan untuk membawa kayak konsep agama gitu. Aku berkali-kali nanya juga ke label ke manajemen, Kak ini beneran oke Kak? Ini beneran oke nggak Kak? Kalau misalkan lu diganti nggak apa-apa kok gitu. Tapi mereka malah dukung, enggak menurut kita semua ini emang yang pas kisah ini pas banget bro, apa maksudnya jarang loh ini ada MV kayak gini gitu. Jadi aku jadi percaya diri aja di situ. Kalau lagunya mungkin pembuatannya sulitnya apa ya, nggak sulit sih karena lagunya dibikinnya sehari doang waktu itu. Langsung jadi ya sehari. Mungkin karena lagi merasakan ya. Jadi kita kayak jadi masukin bumbu-bumbunya ya. Masukin bumbu-bumbu, nggak bingung milih kata-kata. Kata-katanya juga yang maksudnya enak didengar dan juga biasa didengar gitu sih kayak jadi gampang. Emang Kak Clariva itu top banget dalam menyusun kata dan melodi. Keren. Nah ini infonya gerejanya di Malang ya Kak ya? Iya aku syuting di Malang, musik video ini di Malang. Jadi itu ada juga scene yang di kuburan itu kuburan Malang juga di Malang juga. Gerejanya di Malang. Di Malang semuanya? Semuanya di Malang. Kenapa memilih itu Kak? Kebetulan kan direktur kan pria Langga. Dia tuh emang sering syutingnya di Malang karena kayak timnya di Malang. Timnya Malang ya. Jadi aku ngikut aja. Ya. Oke. Nah terus pas aku lihat musik videonya juga, wah tapi aku merinding Kak. Masa sih serius? Ini sorry kalau aku salah nyebutnya ya kayak namanya itu bukan sebenarnya kalau sebenarnya tadi yang laki-laki jadi pastor itu ya Kak ya. Apa sih Kak namanya Kak? Yang awalnya yang kakak kayak seriosa tapi di dalam gereja. Iya Mazmur ya. Mazmur. Nah itu emang idenya Kak juga, Kasiska juga. Iya, jadi aku sama-sama aja kayak ini lucu kali ya kalau misalnya awalnya tuh Mazmur dulu. Jadi orang tuh kayak apa nih tiba-tiba, tapi aku juga sempat ragu tuh Kak karena kenapa tuh? Karena sebenarnya kan ya maksudnya secara realistis ya, akan aku kan mau terjunnya kita kan di kolamnya di pop yang maksudnya orang-orang lagu sekuler kayaknya kan gitu dilihatnya. Aman gak ya kalau bawa tentang agama, aku juga nggak pengennya terlihatnya kayak ini tuh orang nggak pengen orang pas lihat lagu aku ini lagu rohani ya. Nah ya kan. Nah pas MV-nya itu awalnya Mazmur, awalnya aku ragu ini perlu apa enggak nih aku Mazmur di awal. Tapi ternyata aman-aman aja. Dan emang kenapa aku mau Mazmur karena sebenarnya aku tuh Mazmur di gereja. Iya. Berarti udah aman lah ya kayak itu ya. Maksudnya udah sering ya. Sering banget. Nanti dari suaranya SD. menggelegar. Terima kasih.
Jadi emang itu dia. Ya makanya aku ngerasa sama karya ini tuh deket dan emang aku sayang banget sama karya ini karena emang aku banget aja gitu rasanya. Kak Siska banget ya. Mm-mm. Oke, tapi ada tips nggak sih Kak mungkin nih dari Kak Siska pribadi ala Kak Siska gitu ya. Kalau orang yang menghadapi hal seperti itu, terus bangkit dari kesedihannya gimana sih? Oke, kalau misalkan pacaran lama tapi nggak berakhir sama karena harus putus ya. Cara bangkitnya adalah mau nggak mau sih harus menerima ya hal yang tidak bisa kita kontrol. Itu emang susah sih. Tapi mungkin kalau orang bilang time will heals ya, mungkin itu benar. Dan mungkin kalau misalkan kalian lagi ngerasain, ingatlah kalau misalkan mencintai itu tidak harus memiliki. Memang sakit dan perih, tapi itu akan seiring berjalannya waktu itu akan hilang kok karena kan manusia dinamis ya. Jadi semangat aja, sibukkan diri, percaya kalau Tuhan itu nggak mungkin kayak meninggalkan kita sendirian guys, pasti ntar diganti sama yang lebih. Sama yang lebih atau mau sama yang mirip, sama yang mirip biasanya ya. Bisa kalau mau yang mirip. Doanya berarti harus spesifik ya? Harus spesifik. Tuhan aku mau yang kayak dia, mirip deh boleh gitu ya? Atau enggak, kalau misalkan ribet kebanyakan dia lagi juga nggak apa-apa gitu. Siapa tahu bisa ya? Siapa tahu bisa ya. Tapi dari Kak Siska sendiri pernah mengalami perpisahan gak sih? Oh pernah dong, pernah banget. Perpisahan seperti yang ada di lirik lagu Tak Berakhir Sama juga pernah banget. Oh iya Kak. Iya kayak misalkan iya masih sayang tapi udah nggak bisa ya, capek kan tuh untuk nanya kenapanya, jadi aku udah kayak udahlah ya. Iya udah banyak yang lain. Masih banyak yang lain kok. Next. Benar, masih banyak next ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan aku mungkin kilas balik lagu kakak yang Cinta Setara ini ngomongin tentang perpisahan, cinta juga. Nah, tadi perpisahan udah pernah ngalamin. Nah, mungkin kalau Cinta Setara versi Kak Siska yang seperti apa sih? Setaranya seperti apa? Itu dia, aku juga masih bingung karena aku tuh belum menemukan ya. Mungkin Cinta Setara tuh orang yang kita ngerasa aman sama dia kali ya. Aman dalam berekspresi, dalam mengutarakan cinta. Dan yang gak bikin overthinking ya kan, jadi cintanya tuh setara, gak ada yang lebih gede, gak ada yang lebih kecil. Tapi ini juga kayak orang-orang pasti ada banyak punya pendapat karena orang bilang cinta setara tuh sebenarnya nggak terlalu bagus untuk hubungan. Ada juga yang berpendapat, waktu itu aku pernah baca cinta tuh harus ada salah satu yang emang lebih tinggi. Ada juga yang bilang laki-lakinya tuh harus lebih cinta daripada ceweknya. Kita mah sebagai cewek kan mau aja. Iya, kita dicintain ya kayaknya. Iya. Tapi mungkin ya terserah lah, orang kan beda-beda ya. Tapi aku kayaknya tim yang laki-laki harus cinta lebih. Kenapa Kak? Kenapa? Karena udah kodratnya nggak sih, kita dicintai ya. Iya, tapi bener ya. Sitting pretty aja. Betul, kayak enak ya dicintain banget gitu ya. Iya, nggak boleh marah. Nggak boleh ya Kak ya. Oh, berarti Cinta Setara versi Kak Siska seperti itu ya. Ini sangat tidak setara ya, tapi setara kok. Love. Oke, Kak. Kalau lirik favorit di bagian mana Kak? Lirik dari lagu Cinta Setara atau Tak Berakhir Sama? Cinta Tak Berakhir Sama. Tak berakhir sama. Jadi dua-duanya nih. Tak Berakhir Sama mungkin aku suka banget bagian bridge-nya. Itu tuh dinyanyiin apa dikongin aja? Boleh dinyanyiin sedikit aja, tipis. Jujur masih ada sedikit di hatiku yang berharap kita kembali bersama lagi. Tapi ku sudah berusaha, hanya saja keadaan tak bisa berpihak pada kita. Keren kan Sobat Grit? Iya, jadi disitu kayak ditekenin kayak gue udah usaha kok. Kadang kan orang kalau putus sedih-sedihan ya udah sedih aja nggak ngapa-ngapain gitu. Maunya dimengerti, maunya dia balik. Nah ini kan enggak, usaha tapi ternyata nggak bisa. Namanya udah mengusahakan ya Kak ya. Walaupun dari diri Kak Siska juga masih kok tetap mau gitu ya, tapi ya mau, tapi dianya udah nggak mampu mempertahankannya lagi. Oke. Kalau dari ini Kak, favorit dari MV ada nggak scene yang pas bagian mana? Pernikahan dong, karena kan aku pengen nikah ya. Iya, amin. Amin ya Allah. Tapi dalam waktu dekat nggak Kak? Enggak, guys masih pencarian nih Sobat Grit ya. Aku masih buka sayembara. Wow. Ya, boleh syaratnya dikasih tahu Kak? Katolik, manis, mapan, mandiri, bukan anak mami, lebih tinggi daripada aku. Katolik, manis, mapan, mandiri.
Oke. Ayah, susah kan ya? Iya, Jadi iya, kita lihat aja nantilah ya. Oke, tapi sampai saat ini ada nggak Kak yang maksudnya tadi kan mungkin persyaratannya itu, tapi sudah berusaha juga nggak? Kalau teman aku nih dia juga Katolik, Kak. Dia sampai mau cari benar-benar cari yang Katolik, main apps aplikasi date. Jadi Tapi pakai yang emang premium lagi. tapi emang nyari orang Katolik tuh susah banget tau. Iya ya, Sobat Grit bener ini, ya. ini fun fact ya Iya, kayak iya, mereka iya. nggak tahu. Kita nih sebagai orang Katolik nih curhat aja nih ya. Susah banget nyari yang seiman. Misalkan ya aku nemu nih, aduh cowoknya cakep banget ya gini-gini, tapi dia nggak seiman. Makanya kayak Kak, cowok-cowok muslim tuh ganteng-ganteng loh Kak. Sumpah gue gak bohong, gue kayak udah kayak ih cakep banget nih orang, cakep banget. Tapi ternyata kayak kamu biasanya tuh aku mulai masuknya kamu makan B2 gak? Gitu. Oh, masuknya dari Biasanya. situ ya. Kan kita gak enak kan ngomong Iya. agama lu apa? Iya gitu. iya benar-benar. Terus dia bilang enggak, terus aku langsung kayak ya. Iya. Soalnya bukannya aku kayak gimana-gimana ya, Iya. kenal sama orang mah aku terbuka banget. Iya, Yayasan kan kita welcome Iya. sama orang. Gitu, kita udah Iya, kaget banget. Ya, oke. gitu. Tapi kalau misalkan takutnya kalau emang diseriusin nanti ke belakangnya kan susah. Bener, jadi dipastiin dari awal ya Kak ya. Nanti kita tak berakhir sama kayak lagu aku Iya, kan. benar-benar. Emang susah banget, makanya sampai sekarang aku masih struggling untuk mencarinya. Tapi termasuk yang pakai dating aplikasi nggak Kak? Nah, kebetulan enggak. Belum mungkin belum. ya. Karena teman kita di kantor gitu ya. Iya. Pakai Tapi sampai sebenarnya dating premium, apps tuh nggak apa-apa tau Iya. Kak. Kalau orang tuh kan stereotipnya tuh dating apps itu Iya nggak apa-apa. jelek. Ada ipar aku dari dating apps menikah loh Iya Kak. kan, iya, saudara aku juga ada. Makanya emang susah. Belum ketemu aja kali ya Kak Belum ya. ketemu. Masalahnya aku tuh ya Kak, ini curhat Oh, iya, dikit boleh nggak? boleh dong. Aku nih kalau misalkan nyari cowok ya, aku tuh kan sering banget ya kayak tugas-tugas gereja apa-apa. Udah kan semua gerejanya aku udah, kayak semua gereja udah pernah gue Datengin tugas ya. datangin. Belum ada yang nemu satu pun. Jadi gue mikir, wah ini Susah emang banget. nyarinya tuh kayak jarum di jerami. Iya ya. Emang bener deh. Walaupun udah satu gereja, maksudnya ke gereja-gereja gitu ya, Iya. tapi tetap aja. Kayak promosinya kurang kayaknya ya. Sampai aku udah titip pesan, Romo ini lah Mo. Aku titip pesan. Titip pesan kita, karena emang susah banget. Ya kan kalau misalkan ada yang sesuai tipe, dia mau masuk seminari. Waduh, seminari itu Iya, yang mau tadi itu belajar kan. Itu jadi gak mau, takut jadi kayak gak apa-apa lah. Ya udah Oke lah ya lah. kan mencari ya. Tapi ditargetin nggak sih Kak? Sekarang 24 berarti ya? Enggak, aku ya? 25 sih 25 nanti ya? bulan ini. Enggak sih, aku gak targetin. Jadi ngalir aja ya. Nah, ya slow aja, Slow, chill sambil abis. mencari-cari yang pas tadi ya. Harus. Oke, nah aku mau kepo juga nih Kak. Mungkin next projectnya ada apa lagi? Mungkin ini kan nyanyi udah rilis lagu baru. Acting. Acting ada, jadi nanti bulan-bulan kayak sebelum tengah tahun ini tuh ada yang mau rilis Lost Man Bobroto. Oh, oke. Dia tayang di Netflix Iya, nanti tayang aku di situ ikutan ya. di series itu. Jadi mungkin itu kali acting terdekat. Keren. Kesulitan mungkin Kak, sedikit bocorin ada kesulitannya nggak sih Kak? Mungkin kesulitannya pas awal-awal harus bonding kali ya, karena kan di situ kan senior semua, pasti adalah kayak rasa jiper nih Iya, gue, iya. atau misalkan kayak rasa deg-degan, tapi ternyata mereka semua welcome, jadi syutingnya juga smooth aja lancar sih. Oke, tapi nyaman Kak acting? Nyaman. Akan mengeksplor lagi nggak sih karakter-karakter yang lain? Mau banget. Pengen sih aku acting lagi. Semoga tahun ini dapat kesempatan lagi. Amin. Oh seru banget Sobat Grit kita ngobrol ya. Kayak udah 2 jam. Enggak ya? Oh belum. belum. Udah 1,5 nih. Aduh, 1,5 jam ya. Oke, mungkin terakhir nih Kak Siska, ada nggak sih pesan lagi mungkin yang ingin disampaikan buat Sobat Grit atau yang lainnya yang sedang mengalami hal yang sama dan mungkin perpisahan itu? Buat teman-teman Sobat Grit, jangan lama-lama sedihnya, jangan lama-lama terpuruknya. Semoga segera dipertemukan cahaya atau kebahagiaan yang cuma kamu sendiri yang ngerti bahagianya tuh seberapa, jadi bisa langsung move on. Amin. Amin. Kita aminkan ya Sobat Grit ya. Amin. Terima kasih Kak sudah Thank mau you, mampir dan ngobrol-ngobrol post curhatnya sama Thank Sobat you, Sobat Grit ya. Oke, kita tunggu lagi mungkin next project nanti kesini lagi ya Kak. Harus ya? dong, harus. Ya. Dan aku mau ngasih tahu juga buat Sobat Grit karena selain ini kita akan ajak main Kak Siska nih. Wow. Kita mau ajak main, mau lebih dekat lagi dengan Kak Siska ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Kak Thank you, ya. Kak. Kita Thank you, pamit. Sobat Terima Grit. kasih Sobat Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.